Apakah pemilik channel ini masuk neraka? Oh, enggak, saya ngeliat surga, saudara. Saya ada di dalam surga. Enggak ya, saya ada di dalam surga. Saya lagi ada di dalam hubungan bait suci, saudara ya. Terus saya jalan di dalam air sungai itu ya. Oh, enggak dong, saya ngeliat kok. Dibawa ke surga ya, saudara. Saya dibawa ke surga. Apanya, saudara? Dan penglihatan. Ya, bukan benar-benar ke surga, nggak bisa, saudara ya, penglihatan. Pastor, itu yang untuk anak. Kalau untuk anak, kapan kira-kira perlu dibaptis dengan air ya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, baptis Roh Kudus itu yang seperti apa? Kan yang Pastor udah jelasin yang kayak yang si laba-laba itu kan lain itu. Sebenarnya kayak gimana tuh bentuknya baptis Roh Kudus? Itu aja, Pastor. Betul ya. Kapan mulai kita dibaptis, saudara, anak-anak itu? Kalau dia sudah mengerti, saudara. Nah, kapan mengertinya? Orang Yahudi 13 tahun, laki-laki, perempuan 12 tahun. Ya, itu dianggap akil balik. Nah, Paulus ketika cerita tentang akil balik, itu lagi cerita itu tuh. Ya, bar mitzvah, akil balik. Ya, akil balik. Mengikuti hukum Tuhan. Karena bar mitzvah itu berarti kita ikut hukum Tuhan. Bat mitzvah artinya hukum Tuhan. Ya, bar mitzvah, anak-anak dari hukum. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau saya menyarankan tetap sama, 13 dan 12 tahun. Tapi bagaimana kalau misalnya 7 tahun? Kalau kita lagi baptis orang tuanya, ya, anak-anaknya sudah mengerti, sudah dijak ngomong, kita ada nyambung ya. Kamu tahu nggak papa mama? Iya, mau terima Yesus, baptis saja. Jadi boleh 7 tahun ya, 6 tahun, tapi bayi ya jangan. Kalau bayi kita doakan saja, tumpang tangan. Ya 3 tahun, masih belum ngerti, saudara. Ya, jadi dijak ngomong dulu. Kalau dia ngerti, ya 6-7 tahun. Kalau saya tetap prefer, kalau dia dari keluarga Kristen, ya dari, kalau laki-laki ya 13 tahun, perempuan 12. Anak saya 14 tahun ya. Anak saya 14 tahun, Miracle umur 11 tahun. Ya, atau dibaptis itu. Gitu ya. Nah, lalu baptisan Roh Kudus, itu kan rema. Anda harus melimpah dengan rema. Bagaimana Anda bisa punya rema? Ini kan nyambung terus nih pengajarannya. Logos, Anda baca Alkitab, lalu Anda berdiakonia. Ya, hidup di dalam mengasihi, mengampuni, memberkati. Tiba-tiba logos itu jadi rema. Dan ketika Anda lakukan lagi, melimpah lagi, tiba-tiba Anda penuh dengan Roh Kudus itu. Tiba-tiba Anda penuh dengan rema. Oh, rema Roh Kudus, iya kan ada ayatnya, teks ke teks. Yohanes 6 ayat 63. Ya, remaku adalah roh. Ya, Roh Kudus itu adalah rema. Ya, remaku adalah roh. Ayatnya jelas dari teks ke teks. Bukan ngarang ya. Dari teks ke teks ada. Anda kalau ikut dalam pengajaran kita dari teks ke teks, saudara. Kalau saya menambahkan Talmud, menambahkan ya Mishnah, Halakha, itu tambahan untuk menguatkan ya bahwa orang ini pun mengatakan demikian, gitu ya. Tapi teksnya bunyinya begini. Yang penting dari teks ke teks. Ya. Berarti kalau yang baptisan air kan kayak dari gereja resmi atau yang dari kayak evangelis lah. Berarti kalau udah baptis Roh Kudus tuh dari orang tuanya bisa. Oh, bisa. Anak-anaknya. Ya. Bisa. Kalau baptisan air bukan dari gereja resmi, nggak resmi juga nggak apa-apa. Ya, dari evangelis maksudnya. Iya, nggak harus evangelis juga kan? Nggak harus evangelis kan? Oke, dari orang yang sudah dibaptis dan mengerti, orang yang memberitakan Injil dan dia sudah dibaptis dan dia sudah mengerti. Mengerti ya, biasanya kalau mengerti dia sudah ikut dalam pemuritan. Kalau dia belum ikut dalam pemuritan, bagaimana dia mau mengerti? Gitu ya. Makanya Paulus pun yang membaptis adalah Ananias, seorang murid juga. Ya kan? Gitu ya. Jadi siapakah yang boleh membaptis? Orang yang sudah dibaptis, orang yang penuh dengan Roh Kudus dan sudah mengerti. Tentu saja karena mengerti ya, sudah penuh Roh Kudus dan mengerti, sudah logos ya, sudah dimuridkan.
Penting ya. Ini proses tadi ya, ini baru tahapan pertama, saudara. Ya, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dibaptis, lalu dibaptis dengan Roh Kudus, ya, karena itu adalah saksi, ya, nomor 4, air, darah, dan roh. Maka dia harus berbuah. Wah, itu benar-benar ya, saudara ya. Nah, itu Anda harus langkah-langkah ini harus jelas. Ini nanti masuk dalam kelas pemuridan ya, materi ini, saudara ya. Simple ya, simple, tapi banyak yang melewati langkah-langkah ini. Ada teksnya, ada di dalam Alkitab semua. Teksnya persis, tanpa harus Anda ngalar-ngalar kemana-mana. Ya, kita hanya merangkai teks ke teks saja, hanya merangkai, bukan ngarang teks, bukan ya, bukan mengarang dari teks, tapi merangkai teks itu, saudara. Karena teks itu kan berupa hagadah. Nah, ini halakahnya. Kita hagadahnya itu kita ambil, kita comot, terus kita rangkai jadi sebuah halakah. Ya, ini begini urutannya, saudara. Ketika orang syarat menerima keselamatan, yang nomor 5 ini sering dilupakan. Nah, kemarin saya ngomong sama Pak Ibnu Kalam ya, saudara ya. Pak Ibnu Kalam itu bilang bahwa saya sudah menerima baptisan Roh Kudus. Dari mana tahunya, Pak? Ya, saya mengaku Yesus adalah Tuhan. Oh, bukan. Ya, tapi kan tanpa Roh Kudus tidak seorang pun bisa percaya bahwa Yesus Tuhan. Oh, enggak begitu, Pak. Nah, saya terangkan, saudara ya. Nih, bentar. Ini saya save dulu. Ya, pemuridan. Ya, ini buat materi kita ya, saudara ya. Nanti saudara-saudara yang sudah dimuridkan, Anda mengklaim ya, klaim. Saya sudah dibaptis Roh Kudus. Betulkah? Karena tanpa Roh Kudus kita tidak bisa mengakui Yesus adalah Tuhan. Salah. Ya, ayatnya di mana, saudara? Oh, betul ya. Yang Pak Ibnu kan kasih ayatnya ya. Tanpa Roh Kudus, nanti aja cara nyarinya ya. Tanpa Roh Kudus, ya, mengaku Yesus adalah Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 3 ya. Karena itu aku memyakinkan kamu bahwa tidak seorang pun berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak seorang pun yang dapat mengakui Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Apakah ini bukti bahwa Anda penuh dengan Roh Kudus? Bukan, saudara ya. 1 Korintus 12 ayat 3 ini, ayat 3 ya. 1 Korintus 12 ayat 3. Buktinya mengaku Yesus Tuhan oleh Roh Kudus. Semua orang, baik Islam, Kristen, Buddha, ya, ateis, mereka punya Roh Kudus atau Roh Allah. Ya, nanti ada dalam pelajaran tubuh jiwa roh. Ya, karena dalam tubuh, sars, jiwa, suhe, dan
roh pneuma. Ini adalah roh Allah yang diberikan kepada manusia. Nah, inilah yang kemudian kita sering menyamakan, walaupun bukan ya, nanti dalam tubuh jiwa roh dengan hati nurani. Ya, tidak sama ya, tidak sama, tapi ya kita, karena roh ini ditaruh di hati nurani kita, di hati kita, sehingga kita bilang hati nur, hati yang diberi cahaya, hati nur kalau bahasa Arab itu ya, nurani. Nah, tubuh, jiwa, dan roh. Roh ini roh Allah, jadi semua orang punya roh. Lalu roh itu masuk ke dalam tubuh, ya, lalu jadilah jiwa. Ada dalam Kejadian 2 ayat apa? Kejadian 2 ayat 8. Kejadian 2 ayat 8 ya, atau apa 7 ya? Kejadian 2 ayat ayat 7 ya. Ayat 7 ya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Debu tanah dihembus ya. Sebutnya bukan nafas ya, tapi pneuma, ruah hayat. Lalu maka manusia menjadi nefes hayat. Kaya, nefes kaya. Ya. Tubuh Adama, soma dihembuskan dengan nismat hayat. Lengkapnya itu dalam nanti ke dalam Kejadian 7 ya, nismat ruah hayat. Lalu demikianlah manusia menjadi nefes hayat. Ya. Jadi nefes itu akibat roh Allah bertemu dengan tubuh manusia. Jadilah dia nefes. Ya. Tubuh ya, ini Kejadian 2 ayat 7 ya. Tubuh SARS atau basar ya saudara, soma dan sak atau soma ya, soma. Dan ini bahasa Ibrani-nya. Suhe atau nefes ya, ini adalah ruah. Jadi semua orang punya, makanya orang, bagaimana orang Anda baru ketemu orang, terus Anda menginjil, orang itu bisa terima Yesus. Apakah dia sudah penuh Roh Kudus? Bukan. Karena ada roh Allah di dalamnya dia. Hanya dia mau dengar enggak suara hati nurani yang sudah ada menampung roh Allah itu. Masalahnya orang ini mau dengar enggak? Kan enggak kan? Makanya dia nggak bisa terima Yesus. Tapi kalau dia mau dengar, tiba-tiba dia bicara, mengetuk jiwanya, akal budinya. Dan dia melihat, oh iya ya, terangi saudara, oleh nur tadi, hati nur tadi ya, cahaya tadi kalau orang Islam bilang itu tadi. Tapi kan kita ini bilang itulah hati nurani, itulah yang kita bilang dengan conscience ya. Itu saudara ya, itulah yang membuat orang bisa terima. Jadi Anda baru tahap ini. Ya, banyak orang salah kaprah ya. Nah, bagaimana penuh dengan Roh Kudus? Ya Anda harus penuh dengan rema. Ya, Yohanes 6 ayat 63 namanya. Yohanes 6 ayat 63 yang namanya rema Yesus sama dengan roh, ya kan? Dan hidup. Ya. Dan iman, ya, Roma 10 ayat 17. Iman datang dari mana? Dari rema. Satu rema, dua rema belum penuh, saudara. Kalau Anda melimpah dengan rema, itu namanya kepenuhan Roh Kudus. Ya kan, satu rema, dua rema, setiap hari makin banyak, makin rema, makin banyak. Anda tiap kali baca langsung rema. Lama-lama begitu. Dari mana rema? Yohanes 15. Ya kan, logos, tinggallah di dalamku dan aku di dalammu, maka remaku. Ya ada kasih Tuhan. Rema kan perkataan. Logosnya kan harus jadi perkataan. Rema juga kan, sama-sama perkataan.
Tapi yang satu perkataannya ya cuman begitu saja, yang satu tiba-tiba hidup. Kenapa? Karena ada kasih. Ada agape, Yohanes 15. Ya, itulah bedanya. Jadi bukan Anda penuh Roh Kudus kalau Anda mengaku Yesus Tuhan. Anda mendengarkan suara Roh Kudus di dalam hatimu. Lalu Anda melimpah dengan rema sehingga tiap hari Anda akan mendengar suara Tuhan. Ya. Jadi inilah yang namanya apakah baptisan Roh Kudus itu. Ya. Jadi simpulannya, apakah baptisan Roh Kudus itu, saudara? Ya. Ini pelajaran lama ya. Satu, Anda baca logos atau caranya ya. Logos. Semua orang Yahudi punya logos, saudara. Ya. Semua orang Yahudi punya logos. Dia rajin dari kecil. Ya kan, makanya Kisah Rasul 2 ya, baptis dan baptisan Roh Kudus. Cornelius juga dia berdoa kepada Allah orang Yahudi, saudara. Termasuk Cornelius. Jadi dia punya logos, dia baca. Ya. Lalu logos ditambah kasih agape. Jadilah rema. Karena rema dengan logos ini kan sama. Bukan sama, tetapi adalah sebuah perkataan. Lalu yang membedakan, ya, begitu ditambah kasih agape, logos ini langsung jadi rema. Makanya Yesus berkata, ini kan Yohanes 15. Ya, maka Yesus berkata, Yohanes 16, Yohanes 6 ayat 63. Rema Yesus adalah roh dan hidup. Maka ada yang nomor kepenuhan roh itu ya. Maka kalau Anda sering melimpah dengan penuh dengan roh, maka Anda akan penuh dengan rema. Atau kebalikannya, penuh rema, maka Anda penuh dengan roh. Sehingga akhirnya Anda ada Galatia 5 ayat 22-23. Ciri khasnya adalah buah dari roh itu, saudara. Buah dari roh itu jelas. Anda buahnya enggak? Jelas, saudara. Nah, nanti kita akan bicara ini ya, yang nomor 4 ini. Ya, Matius 7, Yohanes 3, ya. Ini mana nih? Tumben ini nggak ada yang nanya-nanya nih. Jangan dari ini. Wah, ini ada Batang Garing Ministry, luar biasa Batang Garing Ministry. God bless you. Begitu saudara ya, ini materi pemuridan lagi ya kan, ini kan materi yang kedua, baptisan Roh Kudus. Baptisan yang pertama tentang keselamatan. Ya. Penting ya, nanti materi yang ketiga, yaitu buah roh. Jadi Anda ada buahnya enggak? Nih, tadi yang pertama, yang terakhir ya, dia lupa bahwa dia harus berbuah. Apakah baptisan Roh Kudus? Ya harus berbuah. Buah, ceritanya tentang buah. Jadi Anda enggak, dan buah itu kelihatan, mana ada buah enggak kelihatan, saudara. Saya nggak tahu, saya berbuah, cuma nggak saya pamer-pamerin. Bohong, saudara. Yang namanya buah itu kelihatan, semua orang pasti ngelihat. Ya, yang namanya terang itu semua orang pasti ngelihat. Yang namanya buah itu semua orang pasti lihat. Ya, jelas yang namanya buah itu. Itu saudara ya. Ini kalau nggak ada yang nanya, saya jalan terus nih saudara ya, sampai ada yang nanya nih. Sebentar, kita cek dulu. Apakah pemilik channel ini masuk neraka? Oh enggak, saya ngeliat surga saudara, saya ada dalam surga.
Enggak ya, saya ada di dalam surga, saya lagi ada di dalam hubungan bait suci, saudara ya. Terus saya jalan jalan di dalam air sungai itu ya. Enggak dong, saya ngelihat kok. Dibawa ke surga ya, saudara, saya dibawa ke surga. Apanya, saudara? Dan penglihatan. Ya, bukan benar-benar ke surga, nggak bisa, saudara ya, penglihatan. Maruli Siregar, silakan. Ya, salam Pak Pastor. Ada Halo. dua. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.